Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan malam kali ini kita bisa bertemu di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka thalabul ilm, dan insyaallah taala dalam kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Hilyatul Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-muqaddimah. Alhamdulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah dan setelahnya. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan bacaan alhamdulillah dan tidak menyebutkan basmalah. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, beliau mengucapkan basmalah secara lisan tetapi tidak secara tulisan. Artinya beliau mengucapkan bismillah ketika mulai menulis ini dan tidak tertulis. Yang kedua, kemungkinan di tulisan tangan beliau ada tertulis bismillah, kemudian dicetakkan terlewatkan, wallahu alam. Tapi beliau di sini memulai dengan alhamdulillah, maka ini adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, dan setelahnya, fa aqayyidu ma'alima hadhil hilyah, aku menulis patok-patok ilmu hilyah ini, tanda-tanda hilyah ini al-mubarakati, yang penuh berkah, pada tahun 1408 Hijriah. Artinya kurang lebih 33 tahun yang lalu. Wal muslimuna walillahil hamdu yu'ayishuna yaqdatan ilmiyah, dan kaum muslimin segala puji bagi Allah hidup dengan kebangkitan atau bangun dalam keadaan bangun secara ilmu, artinya sadar dalam membahas, membicarakan dan menuntut ilmu. Tatahallalu laha subuhatul wujuh, yang mana berseri-seri terhadap ilmu tersebut wajah-wajah, subhatul wajhi, yaitu cahaya-cahaya atau sinar-sinar wajah. Wala tazalu tunashitu muqaddimatan ila taraqi wan nuduj, dan terus-menerus mengaktifkan mutaqaddimatan, maju ke tingkat yang tinggi dan kematangan, fi afidati syababil ummah, fi afidati syababil ummah, di dada-dada para pemuda umat. Majdaha wadamahal mujaddid lihayatiha, yaitu keluhuran, ketinggian, kemuliaan para pemuda dan darahnya yang bersemangat untuk hidup mereka. Idnarul kataiba asyababiyyata tatra. Jadi kita melihat kelompok-kelompok para pemuda terus menerus yataqallabuna fi a'tafil ilm, mondar-mandir di lingkaran ilmu, musqalina bihimlatin
ya'ulluna minhu wa yanhalun. Mereka membawa beban darinya dan mengalir ilmu tersebut. Faladaihim minat tumuh. Mereka memiliki cita-cita wal jami'iyah dan tekad kuat, walittila' al-mudhish, dan ingin mengetahui yang sangat mengagumkan, wal ghausi ala maknunatil masail, dan menyelam di dalam masalah-masalah yang dalam. Ma yafrahu bihil muslimuna nasra, fasubhana man yuhyi wa yumitu quluba. Itu sesuatu yang membuat kaum muslimin senang dengan kemenangan tersebut. Maha suci zat yang menghidupkan dan mematikan hati. Lakin akan tetapi la budda li hadhihi nawati, untuk bibit ini al mubarakati yang penuh berkah, minas saqi, dari penyiraman, wat ta'ahudi fi masaratiha kafah, serta menjaga, menilii terhadap alurnya secara keseluruhan. Jadi mu'alif ini menjelaskan tentang awal penulisan kitab ini, bahwa pada masa beliau menulis kitab ini itu para pemuda itu pada bangkit dan bangun dalam menuntut ilmu. Mereka bersemangat dalam menuntut ilmu, yaitu pada tahun 1400 Hijriah. Ini yang terkenal dengan istilahnya itu, kalau istilahnya yang dipakai oleh Ikhwanul Muslimin itu namanya as-sahwah islamiyah, kebangkitan Islam. Itu muncul pada awal tahun 80-an. Ya, mungkin seumuran anak kita baru lahir. Itu kebangkitan. Di situ dari kebangkitan tersebut banyak sekali tercorong untuk menuntut ilmu. Hanya saja bibit-bibit semangat ini perlu disiram dan perlu dijaga arahnya. Ini maksud beliau. Nashran lidhamanati allati takufu anha al-athara wa ta'athura fi mathaniya at-talab wal amal. Itu untuk menyebarkan dhamanat, yaitu jaminan yang mencegah dari terpeleset dan jatuh ketika tengah-tengah menuntut ilmu dan beramal. Min tamawujatin fikriyah, dari gelombang pemikiran, wa aqadiyah, dan gelombang keyakinan, wa sulukiyah, dan perilaku, wa ta'ifiyah, dan kelompok, wa hizbiyah, dan hizbiyah. Jadi untuk menjaga supaya penuntut ilmu dan para pengamal ilmu itu supaya tidak terjatuh dan terpeleset ke dalam gelombang pemikiran yang rusak, keyakinan yang rusak, dan juga ta'ifiyah, itu pengelompokan dan hizbiyah. Wa qad ja'altu taw'a aydihim risalatan fit ta'alum takshifu al-muddassina bainahum khasyata an yurduhum. Aku telah menjadikan di genggaman mereka satu risalah, satu surat dalam masalah at-ta'alum, yaitu belajar, yang mana risalah tersebut menyingkap orang-orang yang ingin merusak dari dalam, yang menyeret mereka. Ini semuanya
khawatir mereka terjerumus dalam perangkap-perangkap orang yang mundasin, orang-orang yang ingin merusak dari dalam. Wa yudayyi'u 'alaihim amrahum, dan menyia-nyiakan urusan mereka. Wa yub'athiru masiratahum fit talab, serta mencerai-beraikan arah mereka dalam menuntut ilmu. Fayastalluhum wa hum la yash'urun, yang mana para penyusup tersebut, mundasin, yaitu para penyusup tersebut menuntun mereka, menyeret mereka, dan mereka tidak sadar. Para penyusup penuntut ilmu ini berbahaya. Mereka pakainya penuntut ilmu, zahirnya itu penuntut ilmu, bahkan amaliyahnya, perilakunya seperti penuntut ilmu. Tapi di balik itu mereka adalah penyusup untuk mencerai-beraikan para penuntut ilmu, menyusup untuk membegal para penuntut ilmu. Ini perlu diperhatikan. Wal yauma akhuka yashuddu 'adudaka, dan pada hari ini saudaramu menarik lenganmu, wa ya'khudhu biyadika, dan menarik tanganmu. Fa aj'alu taw'a bananika risalatan tahmilus sifah al-kashifah, dan aku menjadikan di antara jari jemarimu satu surat yang membawa as-sifah al-kashifah, sifat yang menyingkap, lihiliyatika, terhadap perhiasanmu. Faha anadha, dan inilah aku aj'alu sinnal qalam, membuat ujung pena alal qirtas, di atas kertas, fatlu ma arqumu laka an amallahu bika aina, maka bacalah apa yang aku tulis untukmu, semoga Allah memberi nikmat kepadamu pandangan. Laqad tawaradat mujibatu syar'i ala anna tahalli bimahasinil adab, telah banyak berlalu lalang dalam kewajiban syariat, yaitu supaya berhias dengan adab-adab yang baik, wa makarimil akhlak, dan berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, wal hadiyil hasan, dan petunjuk yang baik, wasamtis saleh, ciri pemeluk Islam. Wa annal ilma, dan sesungguhnya ilmu, wa huwa athmu turratin, yaitu mutiara yang paling mahal, fi taji syara', di mahkota syariat al-mutahhar yang suci, la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabihi, yang mana tidak sampai kepadanya kecuali orang yang berhias dengan adab-adabnya, dengan artian bahwa seseorang tidak akan sampai kepada puncak syariat yang suci kecuali orang yang menghiasi dirinya dengan perhiasan adab dan akhlak. Al-mutakhalli an afatihi, yang berlepas diri dari celaan-celaannya akhlak, dengan artian adab-adab yang buruk, berlepas diri dari adab-adab yang buruk. Walihada anahal ulama'u bil bahthi wa tanbih, oleh sebab itu para ulama menginayah, dengan artian mementingkan dalam pembahasan dan mengingatkan, maksudnya sangat diperhatikan oleh para ulama masalah adab yang baik dan berlepas diri dari adab yang buruk. Para ulama sangat mementingkan masalah itu. Wa afraduha bit ta'lif, bahkan sebagian mereka atau kebanyakan mereka menyendirikan dalam mengarang tentang adab dan akhlak, imma ala wajhil umum likafatil ulum, ada kalanya secara umum untuk semua cabang ilmu,
Atau ala wajhil khusus, atau secara khusus keadabi hamalatil Qur'anil Karim, seperti adab para penghafal Al-Qur'an, wa adabil muhaddis, dan adab seorang ahli hadis, wa adabul mufti, dan adab seorang mufti, wa adabul qadhi, dan adab seorang hakim, wa adabul muhtasib, dan adab seorang amar ma'ruf yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wa hakadha. Maksudnya para ulama itu sangat memperhatikan masalah adab dan akhlak, sehingga mereka mengarang ilmu dalam masalah adab dan akhlak baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum ini tidak terikat dengan satu hal, atau secara khusus yang terikat dengan satu hal, seperti adab penghafal Al-Quran, seperti kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi, kemudian adab Al-Muhaddis seperti kitab Adabus Sami' wal Mustami', wa adabul mufti, wa adabul qadhi, dan seterusnya. Wa sya'nuhuna, urusannya di sini fil adabil ammah, yaitu adab secara umum, liman yasluku tariqat ta'allumi syar'i, bagi orang yang meniti jalan menuntut ilmu syar'i. Wa qad kana al-ulama'u as-sabiquna yulaqinuna at-tullaba fi hilaqil ilmi adabat talab, dan para ulama yang terdahulu itu mentalqin para santri-santri ketika di halaqah-halaqah ilmu tentang adab-adab menuntut ilmu. Wa adraktu khabara ahadil iqdi fi dzalika fi ba'dil halaqatil ilmi fil Masjidin Nabawi Syarif, dan aku menjumpai berita tentang di akhir al-iqti, di akhir dasawarsa, dalam hal itu di sebagian halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Idh kana ba'dul mudarrisina fihi, yaitu ketika sebagian pengajar di Masjid Nabawi yudarrisu tullabahu kitab Az-Zarnuji, mengajar para santri-santrinya kitab karya dari Syekh Az-Zarnuji. Mutawaffa sanata 93 wa 500, yang wafat pada tahun 593 Hijriah rahimahullah taala. Al-musamma Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi, kitab Ta'limul Muta'allim. Mungkin kalian sudah tahu kitab Ta'limul Muta'allim ya, yang pernah pesantren tradisional ini selalu diajarkan ini, Ta'limul Muta'allim. Ini di Masjid Nabawi zaman dahulu juga diajarkan. Fa'asa an yasila ahlul ilmi hadzal hablul wathiqal hadi li aqwami tariqin, dengan harapan para ahli ilmu itu sampai kepada tali yang kokoh ini yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fayudraju tadrisu hadhil matah fi fawatihi durusil masajid. Pelajaran ini dimasukkan di mata pelajaran ketika pembukaan pelajaran-pelajaran di masjid. Maksudnya pelajaran pertama kali yang diberikan kepada santri-santri yaitu masalah adabu thalabil ilm. Wa fi mawadid dirasah an-nizamiyah, demikian juga mata pelajaran dalam pelajaran nizamiyah itu formal. Wa arju an yakuna hadha taqidu fatihata khairin fit tanbih ala ihya'i hadhil maddah allati tuhadzibut talib, dan aku berharap tulisan ini sebagai pembuka kebaikan dan pengingat untuk menghidupkan mata pelajaran ini sehingga memperbaiki akhlak talib, menata perilaku santri. Wa tasluku bihil jadata fi adabi talabi wa hamlil ilm, dan meniti
dengannya secara sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu serta membawa ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu butuh adab, ketika membawa ilmu butuh adab, ketika menyampaikan ilmu pun butuh adab. Wa adabuhu ma'a nafsihi, adabnya bersama dirinya sendiri, wa ma'a mudarrisihi, bersama pengajarnya sama ustadznya, wa darsihi, bersama pelajarannya, wa zamilihi, bersama kawannya, wa kitabihi, bersama kitabnya, wa thamratu ilmihi, dan buah ilmunya, wa hakadha fi marahili hayatihi, dan begitu seterusnya di tahapan-tahapan hidupnya. Fa ilaika haliyatan tahwi majmu'ata adabin, maka ambillah perhiasan ini yang cakup berbagai macam adab-adab. Nawaqiduha majmu'atu afatin, dan lawan-lawannya adab yang baik yaitu majmu'atu afatin, beberapa kumpulan penyakit. Fa idza fata adabun minha, siapapun yang terlewatkan dari adab tersebut, artinya dia tidak memakai adab tersebut, iqtarafal mufarritu afatan min afatihi, maka orang yang menyia-nyiakan adab tersebut pasti akan naiki atau melakukan satu kesalahan daripada kesalahan-kesalahan menuntut atau kesalahan-kesalahan dalam beradab. Famuqillun wa mustakthir, maka siapa yang ingin mengambil sedikit, siapa yang mengambil banyak, itu tergantung kepada dia. Wa kama anna hadhil adab darajatun sa'idatun ila sunnah fal wujub, sebagaimana adab-adab ini bertingkat-tingkat naik dari mulai yang sunnah sampai kepada adab-adab yang wajib. Adab itu ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Fanawaqiduha tarakatun habitatun, demikian juga perusak adab itu tangga turun ke bawah, ilal karohata, dari mulai yang makruh fat tahrim, lalu haram. Wa minha ma yashmulu umumal khalqi min kulli mukallafin, di antara adab itu umum untuk semua makhluk. Wa minha ma yahtassu bihi talibul ilm, sebagian dari adab tersebut khusus bagi para penuntut ilmu. Wa minha ma yudraku bi darurati syara', sebagian adab tersebut diketahui dengan apa? Syarak. Wa minha ma yu'rafu bit taba', dan sebagian adab tersebut diketahui dengan apa? Dengan tabiat, maksudnya dengan naluri manusia, dengan fitrah manusia bahwa tahu itu adalah adab yang baik. Wa yadullu alaihi umumu syara', yang mana naluri tersebut ada petunjuk dari syariat secara umum. Minal hamli ala mahasinil adab, dari mulai membawa adab-adab yang baik, wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Walam a'ni al istifa, dan aku tidak mengharuskan atau tidak menitik beratkan untuk memenuhi semua adab. Maksudnya beliau tidak membicarakan semua adab, tapi yang beliau bicarakan lakin siyaqataha tajri ala sabili dzurbil mithal, tapi beliau menulis secara runtut sebagai bahan contoh adab yang baik. Qasidan ad-dalalati 'alal muhimmat, dengan tujuan apa? Memberi petunjuk yang penting-penting. Fa idza wafaqat nafsan salihatan laha tanawalat hadzal qalila fakatharathu, jika yang kecil ini, hal-hal yang penting ini sampai kepada jiwa yang baik, lalu diambilnya yang sedikit ini, fakatharathu, maka akan berkembang. Jadi adab yang ditulis oleh mu'alim ini bukanlah mencakup seluruh adab, tapi adab-adab yang terpenting, yang mana yang penting-penting ini kalau diterima itu akan berkembang menjadi banyak. Wa hadzal mujmala fafassaltuhu, dan ini adalah secara global lalu aku perincikan. Wa man akhadha biha, barang siapa yang mengambilnya intafa'a wa nafa'a, dia
mengambil manfaat dan memberi manfaat. Wahya bitauriha ma'khudatun min adabi man barakallahu fi ilmihim. Dia adab-adab ini itu diambil dari adab orang yang Allah memberkahi ilmunya. Maksudnya para ulama yang menjadi imam. Karena nggak semua ulama menjadi imam. Ada ulama tapi nggak menjadi imam. Adapun ulama yang menjadi imam itu adalah ulama yang menjadi teladan dan contoh. Wasaru a'immatan yuhtada bihim, yang mana orang mendapat berkah dari Allah pada ilmunya, itu mereka menjadi imam-imam yang diambil hidayahnya atau petunjuknya. Jama'anallahu bihim fi jannatihi, amin. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surganya, amin. Bakar Abu Zaid fi khamsah thamaniyah arba'amiyah wa alf hijriyah. Ini adalah muqaddimah. Hari ini kita baca muqaddimah saja, dan pertemuan berikutnya insyaallah kita lanjutkan al-faslul awal. Dan cara belajar kita insyaallah kita hanya membaca kitab lalu menerjemahkan teks tersebut dan tidak banyak memberikan catatan, karena kalau banyak memberikan catatan akan banyak mengambil waktu. Ini pun sudah banyak mengambil waktu ini. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatil Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.